warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, sahabat Marbot. Wa Ulong bukan Ustadz. Jadi hari ini pertemuan kita ini kita bahaslah dikit tentang keadaan yang sekarang ya kan. Karena apa? Agak terganggu juga pikiran ini. Karena ada aja pula yang dibuat oleh pemerintah ini ya kan. Gara-gara si corona ini. Banyak pejabat-pejabat yang udah sakit pikirannya. Dibilangnya pula orang miskin menularkan sama orang kaya. Macam mana itu? Ya kan? Kayak pembawa penyakit orang miskin dibuatnya. Perlu diralat itu sama juru bicara gugus tugas itu. Ralat tuh Pak ya. Dicabut tuh kalimatnya itu. Tersinggung awak ini. Mewakili orang-orang susah ini. Ya kan? Tarik itu omongan itu. Cakapkan itu yang disampaikan itu kemarin itu. Ada naskahnya itu saya tengok. Jangan lagi begitu. Boleh kita panik. Tapi panik itu jangan pula jadi ngaco pikirannya kan. Berantakan cara berpikir. Nah, ngopi-ngopi dulu kalau memang lagi lagi stres, banyakin ngopi, nyantai. Jangan takutan nggak menentu, Glenn. Ya kan? Nah, ini kemarin juga presiden kita ini, Bapak Joko Widodo lah kepanjangannya ya kan. Menyampaikan pula lagi ada PSSB tuh. Pembatasan sosial skala besar. Tolong jelaskan itu Pak, apa itu maksudnya? Apanya yang besar di situ? Ya kan? Pembatasan sosial skala besar. Sementara pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin bupati, wali kota, gubernur terutama, udah siapnya orang itu kalau mau dibuat lockdown. Cuman karena pemerintah pusat menyatakan bahwa kewenangan itu ada di pusat, tapi nggak dibuat-buat. Sebenarnya kalau mekanisme lockdown itu dipakai, itulah yang pas. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya di situ. Apa pemerintah ini mau bercanda sama masyarakatnya, sama warganya? Nggak mau melockdown. Supaya nggak keluar anggaran banyak-banyak. Nggak ada anggaran lagi. Kalau nggak ada, itu yang di Kalimantan itu, pembangunan ibu kota baru stop dulu setahun ini. Stop. Alihkan anggaran itu ke mekanisme lockdown ini ya kan. Ini kalian buat PSSB. Pembatasan sosial skala besar. Tapi nggak ada ketegasan di situ. Masyarakat pun bingung. Yang bingung kalau orang kaya nggak bingung pula. Banyak stoknya. Kayak tadi laporan dari kawan awak di sini. Udah banjir orang memborong-borong di supermarket. Kalau orang miskin apa yang diborongnya? Mau pakai apa pun orang tuh borong. Jadi itulah. Kasihlah masyarakat ini ketegasan. Ya kan? Pikirkan juga kelangsungan hidupnya. Contoh biar kalian tahu. Orang Jakarta, dia kerja di Jakarta, pedagang asongan. Karena masalah kayak gini nggak bisa lagi dagang, nggak bisa jualan. Mau pulang kampung, kampungnya di lockdown, ditutup. Bus mau naik, bus nggak ada. Bus mau jalan kaki, dia pulang. Belum nyampe udah mati dia. Belum kena corona itu, mati. Kehausan, kelaparan. Nah, zaman sekarang pun pening awak, ya kan? Orang tak sesak napas di jalan, pusing kepalanya mau pingsan, udah nggak ada yang berani megang itu. Cuma nengok aja lah dari jauh. Corona itu mau mati deh, jangan dekat, nular nanti. Ya, kasihan juga kan. Kalau menurut data dunia, Indonesia ini paling tinggi nih. Paling tinggi dan penanganannya paling buruk. Itu dunia yang bicara itu ada. Saya baca tadi artikelnya. Bukan menyampaikan ini asal-asal sembarangan. Ada datanya. Memang skala jumlah dan peningkatan kematian dan penanganan Indonesia itu termasuk yang terburuk. Jadi cobalah pemerintah ya berpikir jernih lah untuk nanganin masyarakat ini. Jangan ada yang ditutup-tutupin.
Jujur aja sama warga ini, masyarakat ini. Kan tanggung jawab kalian ya kami ini. Ya kan? Kalau bukan sama kalian siapa lagi? Nah, kepada kita juga jangan pula kita langsung cuek, ketakutan nggak jelas. Boleh takut. Jangan pula sok berani. Boleh kita takut, tapi takut yang benar lah, yang betul takutnya itu. Jangan asal takut. Jadi penyampaian ini termasuk curhatan buat pemerintah ini ya kan. Bukan kita angkat hari ini memang kehidupan kita sehari-hari juga menanggapin apa kejadian-kejadian yang sekarang ini. Dokter pun menyatakan begini, dokter ini menyatakan begini. Nah, kasihlah pernyataan yang benar. Pernyataan yang buat masyarakat kita ini tenang. Ya kan? Nah, ini sampai sekarang orang mau bersilaturahim pun nggak bisa. Ya kan? Karena ada larangan. Larangan zona. Nah, kayak kemarin tuh saya baca berita Sultan Jogja Hamengkubuwono ke berapa? 11. Itu minta data sama pemerintah, sama Presiden Jokowi. Pak Presiden, tolong buka data zona merah yang mana. Ya kan? Itu biar jelas datanya. Ini kita nggak tahu. Semua mau dilarang. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Tapi nggak jelas. Kenapa nggak boleh? Jadi gitulah. Jadi kita sebagai masyarakat banyaklah berpikir sehat. Ibadah jangan lupa, doa, minta kepada Allah. Ya kan? Siapa lagi yang kita minta? Kita minta pikiran-pikiran pejabat tinggi kita ini yang betul cara berpikir. Ya kan? Bukan beleng-beleng kata apa? Wah akhir ini. Bukan beleng-beleng. Nah, berpikir yang betul. Biar masyarakat tenang. Kalau di lockdown, siapkan anggarannya. Siapkan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jangan main lockdown aja. Karena banyak Anda yang miskin daripada yang kaya di Indonesia ini. Jangan kalian pula nggak apa. Memang banyak. Kalian yang tahu datanya, bukan kami. Jadi, Wak, apalah permintaan Wak untuk pemerintah ini? Ya itu tadilah. Apa, Wak? Pemerintah jujur. Nah, jangan ada yang ditutup-tutupin. Zona merah yang mana? Kalau memang nggak ada duit bilang. Jangan pakai pembatasan skala besar. Mau pula di darurat sipil mau dibuat. Gila apa? Kayak perang kita. Memang perang sama siapa? Itulah. Itu. Masuk akal rasa Wak itu. Bukan di akal lagi masuk. Nggak masuk. Nggak masuk dalam kepala. Bukan akal lagi. Biar tahu kalian. Apa-apa aja dibuat. Buat statement. Buat keterangan tuh yang jelas. Yang betul, yang jujur. Karena luar pun menyorotin. Saya data artikel-artikel dari luar ini. Penanganan virus corona di Indonesia yang paling buruk di dunia. Itu. Bantah kalian, bantahlah. Kalian pandai membantah, bantahlah. Tapi itu kenyataan. Awak tengok pun begitu. Nggak jelas. Mana rumah sakit rujukan, mana yang bukan nggak tahu. Jadi orang sakit bukan corona pun nggak mau lagi ke rumah sakit. Ditahankannya di rumah. Karena nggak tahu lagi mana rumah sakit yang jelas. Ya sikit-sikit corona. Ini corona. Ya kan? Nah, jangan itu. Jangan memanfaatkan situasi. Sumbangan rakyat kepada pemerintah untuk membantu penanganan corona lebih kurang 80 miliar. Pertanggungjawabkan itu. Ya kan? Nah, jadi gitu aja lah. Untuk hari ini, unek-unek itu begitulah. Unek-unek juga ini hari ini. Ini Wak kayak gitu marah-marah itu enggak? Enggak, biasanya begini. Habis makan tempe pakai cabai, pedas sekali cabenya. Nah itu, bukan pula marah-marah. Namanya awak dari seberang sana, Medan maksudnya. Ya begitulah. Kalau ngomong tuh agak kuat suaranya. Ya kan, kayak mau berantem katanya, ya kan? Tapi bukan berantem. Kalaupun mau berantem, ayo. Itu. Tapi bukan pula betul-betul pula. Jangan begitu. Jadi itu penyampaian. Karena kenapa kayak gini menyampaikannya? Karena hati,
pikiran udah sakit memikirkan nengok berita di TV-TV ini. Nanti ada talkshow ini membahas ini, ngomong bercakap begini. Nanti talkshow yang ini bercakap begini. Nggak ada yang pas. Kacau jadinya. Kacau lah. Kacau balau. Nah itu. Kalau udah kacau balau macam mana? Beleng-beleng lah. Kata orang Sulawesi itu. Beleng-beleng. Jadi begitu. Jadi gitu aja lah dulu ya. Semoga pemerintah kita ini mendengar lah dikit-dikit. Mana tahu selip dia nengok YouTube ditontonnya sahabat Marbot ya kan. Nah pas pula lagi yang menyampaikan begini. Nah, mantap lah itu udah. Mau orang tuh nonton subscribe. Kalau udah gitu. Jangan lupa subscribe. Dibagikan. Di di komen juga. Masukan. Jadi gitu aja lah dulu ya. Besok kita sambung lagi. Mungkin besok yang enak-enak lagi kita kasih lah. Gak ada pantun, Wak? Ada lah pula. Apa? Tapi pantun yang enak didengar aja lah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Wak yang salah, jangan simpan di dalam hati. Diklarifikasi ya kan. Bersama kami sahabat Marbot. Subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.